Bikin heboh. Mendadak Presiden Federasi AFF, Heath Samad, putuskan mengundurkan diri dari AFF setelah banyak kontroversi yang terjadi di ASEAN Cup 2024. Mulai dari regulasi konyol penggunaan VAR yang sangat buruk, hingga dugaan permainan di balik layar lewat wasit yang menyicoreng integritas turnamen. Presiden AFC Sheikh Salman secara mengejutkan langsung memilih dua sosok penting di ASEAN, yakni Erick Thohir dan Madam Pang, untuk menjadi ketua dan wakil federasi AFF. Demi bisa membawa perubahan besar dan menghapus mafia bola yang selama ini merusak sepak bola ASEAN, jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih ternama Asia ini ungkap betapa sangat kontroversialnya turnamen ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya hanya di sini. Ini baru konyol dan tolol. Sangat aneh, kocak, dan gak habis pikir. Ada mafia bola dan buzzer yang ngaku-ngaku supporter timnas dengan sangat bodoh malah banggakan pemain naturalisasi Vietnam Rafaelson daripada Ragnar Oratmangoen. Bahkan membandingkan dengan gol yang dicetak Rafaelson di turnamen Mortal Kombat AFF dengan Ragnar yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3. Sampai dengan super konyol minta ketum Erick Thohir out dengan alasan tak mampu cari striker gacor. Katanya, hahaha ini kocak sih. Ketahuan betul mafia tolol yang gak mau timnas Indonesia berkembang bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasan menariknya berikut ini. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan merekomendasikan dan mempertimbangkan untuk merekrut Nathan Chu Aon ke Oxford United setelah ia kesulitan mendapat menit bermain yang cukup di Swansea City. Dengan potensi yang luar biasa, akan sangat disayangkan jika Nathan tidak bisa mendapatkan menit bermain yang reguler. Pelatih Oxford, Des Buckingham pun setuju rekrut Nathan dari Swansea karena bisa membuat kedalaman skuad semakin bagus, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan terbaru soal Nathan Chu Aon di Swansea City. Simak berikut ini ulasan selengkapnya. Heboh luar biasa. Siapa sangka, Tom Haye mendadak akui sangat menyesal di tengah keberhasilan karir Jay Itzes di Serie A Liga Italia, yang kini jadi sorotan sepak bola berkat performanya yang memukau di usia yang masih 23 tahun. Bahkan Haye menyebut bahwa ia telah kehilangan kesempatan emas dalam karirnya yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Satu pelajaran penting ini bisa jadi contoh pemain muda timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang sebenarnya membuat Tom Haye menyesal sebesar itu? Simak berita selengkapnya berikut ini. Ini baru mantap luar biasa. Jay Itzes tunjukkan langkah super gemilang yang membuat fans timnas Indonesia terharu sekaligus bangga. Bukan hanya karena performa tangguh dan kualitasnya yang memukau di lapangan. Jay Itzes ternyata punya misi luar biasa mulia untuk berbakti kepada tanah air Indonesia dengan membangun sekolah dan panti asuhan demi masa depan generasi muda. Menjadi bukti nyata bahwa Itzes tidak hanya membela timnas dengan kaki dan tenaga, tapi juga dengan hati yang penuh dedikasi. Mantap Abang Jay. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apalagi rencana besar yang akan dilakukan Itzes untuk berbakti pada Indonesia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Nah kan terbukti, timnas Bahrain ternyata tidak sesuperior yang ditakutkan banyak orang. Setelah dua kemenangan biasa aja lawan Arab Saudi dan Irak, tepat tadi malam Bahrain kalah memalukan dari tim lebih lemah yaitu timnas Yaman di Piala Teluk. Hal ini membuktikan bahwa timnas Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan Bahrain untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Mana kemarin yang ngeluh-luhkan Bahrain, haha. Dengan ini mampukah timnas Indonesia raih hasil maksimal di laga krusial versus Bahrain Maret mendatang? Semua tak sabar nantikan hasilnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bikin heboh. Mendadak Presiden Federasi AFF, Heath Samad, putuskan mengundurkan diri dari AFF setelah banyak kontroversi yang terjadi di ASEAN Cup 2024.
Mulai dari regulasi konyol penggunaan VAR yang sangat buruk, hingga dugaan permainan di balik layar lewat wasit yang menyicoreng integritas turnamen. Presiden AFC Sheikh Salman secara mengejutkan langsung memilih dua sosok penting di ASEAN, yakni Erick Thohir dan Madam Pang, untuk menjadi ketua dan wakil federasi AFF. Demi bisa membawa perubahan besar dan menghapus mafia bola yang selama ini merusak sepak bola ASEAN, jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih ternama Asia ini ungkap betapa sangat kontroversialnya turnamen ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya hanya di sini. Dalam langkah harapan yang mengejutkan, Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, Heath Samet, diharap mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya setelah dugaan berbagai kontroversi yang mencoreng ASEAN Cup 2024. Keputusan harapan ini datang di tengah gelombang kritik yang mengarah pada regulasi aneh, buruknya penggunaan teknologi VAR, serta dugaan permainan di balik layar yang melibatkan wasit. Sebagai tanggapan, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman diharap memutuskan untuk menunjuk dua tokoh penting dari kawasan Asia Tenggara, yakni Erick Thohir dan Madam Pang sebagai ketua dan wakil ketua AFF. Langkah harapan ini dinilai sebagai sinyal positif untuk mengembalikan integritas sepak bola ASEAN, sekaligus memberantas praktik mafia yang telah lama menjadi keluhan di kawasan ini. ASEAN Cup 2024 dianggap menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Buruknya pengelolaan teknologi VAR dan keputusan wasit yang dipertanyakan memicu protes dari berbagai tim peserta dan penggemar. Pelatih timnas Thailand, Masatada Isi turut angkat bicara usai timnya kalah dari Filipina pada leg pertama semifinal. Kekalahan ini mengakhiri rekor 52 tahun tanpa kekalahan Thailand melawan Filipina dan menjadi momen bersejarah bagi tim tuan rumah. Namun di balik hasil tersebut, Masatada Isi menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar dan mengkritik kondisi turnamen. "Saya mohon maaf atas hasil ini. ASEAN Cup tahun ini sangat sulit dengan kualitas semua tim meningkat. Namun beberapa aspek penyelenggaraan membuat situasi semakin menantang," ujar Ishii dikutip dari Baltai. Harapan penunjukan Erick Thohir dan Madam Pang sebagai pemimpin baru AFF bisa membawa harapan besar bagi masa depan sepak bola Asia Tenggara. Erick yang dikenal dengan kepemimpinannya di PSSI telah membuktikan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia. Sementara itu, Madam Pang memiliki reputasi kuat sebagai pendukung pengembangan sepak bola Thailand. Dengan pengalaman keduanya, diharapkan AFF bisa mengalami transformasi besar, baik dalam manajemen turnamen maupun transparansi pengambilan keputusan. Fokus utama mereka kemungkinan besar adalah memperbaiki regulasi kompetisi, memastikan teknologi VAR digunakan secara optimal, dan menjamin netralitas wasit di setiap pertandingan. Harapan perubahan di AFF ini bukan hanya soal mengganti pucuk pimpinan, tetapi juga membuka jalan menuju era baru yang lebih profesional dan bebas dari skandal. Penggemar sepak bola Asia Tenggara bisa menaruh harapan besar pada Erick Thohir dan Madam Pang untuk membawa perubahan nyata. Dengan harapan kepemimpinan mereka, ASEAN Cup di masa depan diharapkan menjadi turnamen yang benar-benar kompetitif, adil, dan membanggakan bagi seluruh negara peserta. Ini baru konyol dan tolol. Sangat aneh, kocak, dan gak habis pikir. Ada mafia bola dan buzzer yang ngaku-ngaku supporter timnas dengan sangat bodoh malah banggakan pemain naturalisasi Vietnam Rafaelson daripada Ragnar Oratmangoen. Bahkan membandingkan dengan gol yang dicetak Rafaelson di turnamen Mortal Kombat AFF dengan Ragnar yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3. Sampai dengan super konyol minta ketum Erick Thohir out dengan alasan tak mampu cari striker gacor. Katanya, "Hahaha, ini kocak sih." Ketahuan betul mafia tolol yang gak mau timnas Indonesia berkembang bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasan menariknya berikut ini. Belakangan ini dunia maya diramaikan oleh perdebatan yang absurd antara fans sepak bola. Beberapa fans yang disebut FOMO atau mungkin juga mafia bola dan buzzer timnas malah membanggakan pemain naturalisasi Vietnam Rafaelson dibandingkan dengan striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.
Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menggunakan tagar hashtag Erick Thohir out menyalahkan ketua PSSI karena dianggap tidak mampu mendatangkan striker sehebat Rafaelson. Namun ketika melihat data dan fakta klaim ini langsung terasa konyol. Bagaimana mungkin pemain yang mencetak gol di turnamen seperti Piala AFF, yang sering dianggap sebagai turnamen ciki, dibandingkan dengan pemain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3 melawan tim-tim kuat Asia seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Perbandingan statistik Ragnar versus Rafaelson. Rafaelson bermain di Liga 1 Vietnam, dikenal memiliki level kompetisi yang tidak sekompetitif liga-liga Eropa. Di Piala AFF tahun 2024 mencetak 3 gol dari 2 pertandingan melawan tim seperti Myanmar dan Singapura. Rafaelson baru saja menjadi warga negara Vietnam dengan pengalaman terbatas di turnamen tingkat Asia. Sedangkan Ragnar bermain di Liga 1 Belgia bersama FCV Dender EH. Berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3, mencetak 2 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan melawan tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ragnar pun berperan penting dalam mengangkat performa timnas Indonesia di panggung Asia. Seorang fans di media sosial berpendapat harusnya kita naturalisasi Rafaelson karena dia bisa cetak 3 gol dalam 3 match bersama Vietnam. Ragnar main lebih dari 5 match cuma cetak 2 gol. Pernyataan ini segera mendapat balasan dari seorang pengamat sepak bola. Bisa-bisanya pemain yang cetak gol di turnamen seperti AFF dibandingkan dengan yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Kalau Ragnar main di AFF, tiap match bisa hat-trick. Pengamat ini menegaskan bahwa performa di Piala AFF, turnamen yang tidak diakui FIFA untuk perhitungan ranking, tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas pemain. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang tampaknya lebih senang melihat timnas gagal daripada mendukung perkembangan mereka. Padahal langkah besar seperti tampil di kualifikasi Piala Dunia round 3 sudah menjadi lompatan signifikan di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sebagai catatan, Ragnar Oratmangoen adalah pemain serbabisa yang memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Meski statistiknya tidak mencolok, ia bermain melawan tim kelas dunia, bukan sekadar tim ASEAN. Membandingkan Rafaelson dan Ragnar Oratmangoen hanya menunjukkan kurangnya wawasan sebagian fans. Alih-alih mendukung, mereka justru menciptakan narasi yang mengolok-olok timnas dan Erick Thohir. Semoga kedepannya para supporter lebih menghargai perjalanan timnas Indonesia yang sedang berjuang di level tertinggi sepak bola Asia. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan merekomendasikan dan mempertimbangkan untuk merekrut Nathan Chu Aon ke Oxford United. Setelah ia kesulitan mendapat menit bermain yang cukup di Swansea City. Dengan potensi yang luar biasa, akan sangat disayangkan jika Nathan tidak bisa mendapatkan menit bermain yang reguler. Pelatih Oxford, Des Buckingham pun setuju rekrut Nathan dari Swansea karena bisa membuat kedalaman skuad semakin bagus, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan terbaru soal Nathan Chu Aon di Swansea City. Simak berikut ini ulasan selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk karier Nathan Chu Aon. Pemain timnas Indonesia ini dinilai memiliki potensi besar, namun saat ini terhambat oleh minimnya menit bermain bersama Swansea City di Championship Liga Inggris 2024/2025. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah merekomendasikan Nathan untuk bergabung dengan Oxford United, klub yang lebih memungkinkan memberinya jam terbang reguler. Hingga pekan ke-23 Championship musim ini, Nathan baru tampil selama 2 menit di 1 pertandingan liga. Dalam catatan Transfermarkt, satu-satunya kontribusinya yang signifikan terjadi di Piala Liga, di mana ia bermain 2 kali dengan total 125 menit. Namun kontribusi ini belum cukup untuk menarik perhatian pelatih Swansea Luke Williams yang tampaknya lebih memilih pemain lain. Publik Wales dan media lokal mulai mempertanyakan peran Nathan di skuad. Bahkan Wales Online menyarankan agar Swansea mempertimbangkan menjual pemain ini pada bursa transfer Januari 2025. Ia mungkin sangat populer di Indonesia, tetapi kariernya di Swansea tidak pernah lepas landas. Jual, tulis media tersebut.
Sebagai pembanding, pemain asal Korea Selatan Eom Ji-sang mendapat lebih banyak kepercayaan dari pelatih. Eom dianggap memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan kecepatan permainan di Championship, sesuatu yang belum terlihat dari Nathan. Nathan Chuaon memang menghadapi tantangan di level klub, tetapi bersama timnas Indonesia, ia menjadi pemain andalan. Sosoknya berperan besar dalam membawa timnas U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Meski gagal ke final dan meraih tiket Olimpiade Paris 2024, Nathan tetap menunjukkan kualitas dan determinasi tinggi di atas lapangan. Melihat situasi ini, Erick Thohir diharapkan ingin memastikan bahwa Nathan mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan kariernya. Oxford United, klub yang dikenal memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda dan berbakat, menjadi opsi ideal untuk Nathan. Keputusan harapan ini mungkin mampu membuka jalan bagi Nathan untuk mendapatkan jam terbang reguler, sesuatu yang sangat penting untuk menjaga performa dan meningkatkan kualitasnya. Dengan harapan pindah ke klub seperti Oxford United, Nathan tidak hanya akan mendapat kesempatan bermain lebih banyak, tetapi juga mempertahankan posisinya sebagai pemain penting di timnas Indonesia. Langkah harapan Erick Thohir untuk mendukung perkembangan karir pemain timnas ini menunjukkan komitmen PSSI dalam memastikan para pemain naturalisasi dan diaspora tidak hanya berkontribusi di level timnas, tetapi juga berkembang optimal di klub masing-masing. Apakah Nathan akan memanfaatkan peluang ini untuk kembali bersinar di liga yang lebih kompetitif? Semua mata kini tertuju pada bursa transfer Januari 2025. Heboh luar biasa. Siapa sangka Tom Haye mendadak akui sangat menyesal di tengah keberhasilan karir Jay Itzes di Serie A Liga Italia, yang kini jadi sorotan sepak bola berkat performanya yang memukau di usia yang masih 23 tahun. Bahkan Haye menyebut bahwa ia telah kehilangan kesempatan emas dalam karirnya yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Satu pelajaran penting ini bisa jadi contoh pemain muda timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang sebenarnya membuat Tom Haye menyesal sebesar itu? Simak berita selengkapnya berikut ini. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye secara terbuka mengungkapkan penyesalan selama karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Pengakuan ini disampaikan setelah menyaksikan kesuksesan gemilang bek muda Jay Itzes di Serie A bersama Venezia FC. Jay Itzes yang baru berusia 23 tahun kini menjadi pilar penting di lini belakang Venezia FC. Performa apiknya di kasta tertinggi sepak bola Italia membuatnya menarik perhatian banyak klub top Eropa. Hal ini memicu refleksi mendalam dari Tom Haye. Tom Haye tak segan memuji kedisiplinan dan keberanian Jay Itzes dalam mengambil langkah besar untuk membangun kariernya. Menurut Haye, Jay adalah contoh sempurna pemain muda yang berhasil memanfaatkan setiap peluang dengan usaha maksimal. Saya benar-benar terkesan dengan apa yang telah dicapai Jay, ujar Tom Haye di kanal YouTube pribadinya. Dia adalah sosok yang sangat disiplin dan itu terlihat dari caranya menjaga konsistensi di dalam dan luar lapangan untuk mencapai tujuannya. Haye juga menyoroti bagaimana Jay mampu menghindari berbagai gangguan yang seringkali menjadi tantangan bagi pemain muda. Jay adalah contoh pemain muda yang bisa berkata, "Saya telah melakukan segalanya untuk berada di tempat saya sekarang dan itu sangat menginspirasi," tambahnya. Di sisi lain, Tom Haye merasa dirinya tak cukup berani mengambil risiko saat masih muda. Ia mengakui bahwa meskipun memiliki bakat alami, ia kerap mengandalkan hal tersebut tanpa berinvestasi lebih pada pengembangan diri. Ketika saya masih muda, saya diincar oleh beberapa tim top Eropa karena performa saya bersama timnas Belanda di level kelompok usia, ujar Haye. Namun, jika saya bekerja lebih keras dan lebih disiplin, saya mungkin bisa mengambil langkah yang lebih besar. Haye merenungkan bahwa meskipun bermain lebih dari 60 pertandingan di tim utama AZ Alkmaar pada usia muda adalah pencapaian besar. Ia merasa karirnya bisa lebih berkembang jika ia mau berinvestasi lebih pada kemampuan fisik dan mentalnya. Pengakuan Haye ini menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda lainnya.
Ia berharap melalui contoh kedisiplinan Jay Itzes, generasi berikutnya dapat lebih termotivasi untuk memaksimalkan potensi mereka sejak dini. Jay adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan fokus bisa membawa Anda ke puncak bahkan di usia muda, tutup Tom Haye. Karir cemerlang Jay Itzes di Serie A memang menjadi inspirasi tidak hanya bagi pemain muda, tetapi juga bagi rekan setimnya di Timnas Indonesia. Dengan komitmen dan dedikasi seperti itu, Jay terus membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi dunia. Ini baru mantap luar biasa. Jay Itzes tunjukkan langkah super gemilang yang membuat fans Timnas Indonesia terharu sekaligus bangga. Bukan hanya karena performa tangguh dan kualitasnya yang memukau di lapangan. Jay Itzes ternyata punya misi luar biasa mulia untuk berbakti kepada tanah air Indonesia dengan membangun sekolah dan panti asuhan demi masa depan generasi muda. Menjadi bukti nyata bahwa Itzes tidak hanya membela Timnas dengan kaki dan tenaga, tapi juga dengan hati yang penuh dedikasi. Mantap Abang Jay! Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apalagi rencana besar yang akan dilakukan Itzes untuk berbakti pada Indonesia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia, tidak hanya tampil gemilang sebagai bek tangguh di lapangan hijau, tetapi juga menjadi sosok panutan dengan misi mulianya untuk tanah air. Pemain berusia 24 tahun ini telah menunjukkan bahwa panggilan hatinya membela Timnas Indonesia tidak berhenti di sepak bola semata, melainkan meluas ke kontribusi sosial yang menyentuh hati. Sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada Maret 2024 melawan Vietnam, Jay Itzes langsung menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek dari jalur ibunya ini resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir 2023. Meski baru bergabung dengan Timnas Indonesia, keterikatan Jay dengan tanah air begitu mendalam. Saya dan Tom Haye memang baru sebentar bermain untuk Timnas Indonesia, ujar Jay dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Tapi kami selalu punya koneksi dengan Indonesia, terutama melalui keluarga kami. Jay Itzes mengungkapkan niatnya untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi Indonesia di luar sepak bola. Ia bercita-cita mendirikan panti asuhan atau sekolah sebagai bentuk baktinya kepada tanah air. Sangat penting bagi saya untuk memberi kembali, ungkap Jay. Rasanya lingkaran hidup saya menjadi lengkap dengan bermain untuk Timnas Indonesia, tetapi saya ingin melakukan hal lebih di luar lapangan. Jay terinspirasi dari cerita hidup kakeknya yang sempat tinggal di panti asuhan. Kenangan tersebut mendorongnya untuk mendirikan institusi serupa, tempat yang bisa memberikan harapan dan masa depan bagi anak-anak Indonesia. Pada akhirnya, saya ingin memulai sesuatu seperti panti asuhan atau sekolah, lanjut Jay. Hal ini tidak hanya untuk menghormati keluarga saya, tetapi juga untuk membantu masyarakat Indonesia. Meski baru bergabung dengan Timnas Indonesia kurang dari setahun, Jay telah menunjukkan totalitasnya. Dia hanya absen dalam 2 laga sejak memenuhi syarat membela merah putih, dan performanya di lapangan telah menjadi simbol ketangguhan dan dedikasi. Langkah mulia Jay Itzes ini tidak hanya membuat bangga para fans Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kecintaannya pada Indonesia melampaui profesi sebagai pesepak bola. Dengan visi dan tekadnya, Jay Itzes telah mengukir tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia, baik sebagai kapten Timnas maupun sebagai sosok inspiratif yang peduli pada masa depan generasi muda. Nah kan terbukti, Timnas Bahrain ternyata tidak sesuperior yang ditakutkan banyak orang. Setelah 2 kemenangan biasa aja lawan Arab Saudi dan Irak, tepat tadi malam Bahrain kalah memalukan dari tim lebih lemah yaitu Timnas Yaman di Piala Teluk. Hal ini membuktikan bahwa Timnas Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan Bahrain untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Mana kemarin yang ngeluh-luhkan Bahrain, haha. Dengan ini mampukah Timnas Indonesia raih hasil maksimal di laga krusial versus Bahrain Maret mendatang? Semua tak sabar nantikan hasilnya. Timnas Bahrain yang sempat dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di Piala Teluk 2024 akhirnya menunjukkan kelemahannya.
Setelah meraih 2 kemenangan biasa saja melawan Arab Saudi dan Irak, Bahrain justru harus menelan kekalahan memalukan dari tim yang di atas kertas lebih lemah, Timnas Yaman. Hasil ini membuka mata banyak pihak, termasuk menjadi pelajaran penting bagi Timnas Indonesia untuk mempersiapkan strategi matang jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Pada laga terakhir babak penyisihan grup B Piala Teluk 2024, Bahrain menghadapi Yaman. Dengan status sebagai tim unggulan, Bahrain justru tampil di bawah ekspektasi dan terlihat meremehkan Yaman. Bahrain harus membayar mahal sikap tersebut ketika gol bunuh diri dari Ibrahim Al-Khattal di menit ke-41 memberikan keunggulan bagi Yaman. Meski sempat menyamakan skor di menit ke-62 melalui aksi Mohamed Al-Romalhi, Bahrain kembali kecolongan di menit-menit akhir. Harwan Al-Zubaidi mencetak gol kemenangan untuk Yaman di menit ke-88 yang sempat dicek melalui VAR sebelum akhirnya disahkan. Kartu merah yang diterima Sayyid Bakar di menit ke-73 semakin memperburuk nasib Bahrain. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Yaman menjadi pukulan telak bagi tim asuhan. Hasil ini membuktikan bahwa Bahrain bukanlah tim yang tidak terkalahkan. Kekalahan dari Yaman menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat, Bahrain bisa dikalahkan bahkan oleh tim yang dianggap kurang diunggulkan. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat mengambil inspirasi dari laga ini. Bermain penuh percaya diri, disiplin, dan memanfaatkan kelemahan lawan bisa menjadi kunci keberhasilan menghadapi tim seperti Bahrain. Kekalahan dari Yaman ini jelas menjadi peringatan bagi Bahrain. Jika mereka tidak segera memperbaiki permainan, peluang mereka untuk melaju ke final atau bahkan menjuarai turnamen akan semakin kecil. Bagi Indonesia, hasil ini memberikan optimisme bahwa Bahrain, yang selama ini dianggap sebagai tim tangguh, memiliki celah yang bisa dieksploitasi. Dengan persiapan matang, skuad Garuda bisa menghadirkan kejutan serupa pada Maret mendatang.